Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca dari Kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 14. Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, yang dengan segala sukacita kita mendengarkan firman-Nya, dan dengan segala ketulusan hati kita mau melakukannya. Sebelum lebih jauh kita merenungkan, kita tunduk kepala, kita berdoa kembali. Bapa Surgawi, setelah kami bersukacita memuji memuliakan Tuhan, kami juga rindu melandasi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami seluruh, baik para pendengar firman-Mu maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang bagaikan biji ditaburkan boleh masuk dalam hati kami dan boleh bertumbuh serta berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan berkenan sembunyikan di pegang salib Tuhan, supaya dengan demikian sungguh yang tertabur bukan oleh karena kemauan manusia, tetapi kehendak Bapa Surgawi yang terjadi. Kami terima firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terkesan dengan satu pujian. Dan pujian ini sangat memberkati, menguatkan pada waktu, khususnya satu saat saya menghadapi satu keterpurukan dalam hidup. Nah, pujian ini mengatakan, sebenarnya kemarin saya ingin request, tetapi saya pikir wah terlalu mepet waktunya, nanti kasihan yang WL-nya. Tetapi pujian ini sebenarnya sangat memberkati kita sekalian, apalagi di dalam situasi kondisi saat ini. Yaitu lagunya dengan judulnya Dalam Yesus Itu. Ya, di antaranya syairnya yang mengatakan, kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Lalu selanjutnya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Nah, saudara, sanggup pulihkan keadaanku. Dan perhatikan di dalam ayat pertama, kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan di pagi hari ini, dari kitab Filipi tadi, pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Kita akan renungkan bersama-sama dengan satu tema, yaitu di dalam Yesus ada kekuatan. Saudara-saudara, Paulus waktu menulis kitab ini, dia berada di dalam penjara. Sehingga seringkali kitab ini menjadi satu sebutan, yaitu kitab penjara.
atau masuk dalam kategori kelompok yaitu kitab-kitab dari penjara. Nah, kitab ini kita perhatikan bagaimana Paulus, ya, dia sampaikan pesan ini kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu melalui Epafroditus. Nah, saudara-saudara, Paulus ingin menguatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, sekalipun dia sendiri berada di dalam penjara. Dia ingin memberitahukan bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Yaitu yang pertama, Paulus memberikan satu kekuatan. Bahwa di dalam Yesus ada kekuatan, yaitu kekuatan untuk menumbuhkan sukacita. Di dalam ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Yesus ada kekuatan. Kekuatan untuk menumbuhkan sukacita. Saudara-saudara, kembali lagi saya ingatkan, bahwa pada waktu Paulus menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Tetapi dia bisa mengatakan, aku sangat bersukacita. Bagaimana mungkin seorang yang berada di dalam, bisa dikatakan penderitaan. Ya, karena penjara itu merupakan satu tempat bagi orang yang merasakan satu penderitaan di sana. Banyak orang bersaksi mengenai hal itu, tidak menyenangkan. Ya, membuat sedih. Karena semua serta terbatas. Psikologisnya juga tertekan. Tidak ada bisa kebebasan. Tetapi Paulus katakan, aku sangat bersukacita. Mengapa? Karena dia sadar, dia tahu bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Saudara-saudara, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang pasal yang keempat, ayat yang keempat, dia bisa menasehati Sintike, dia bisa menasehati Euodia, Sintike, Sunsukos, dan juga Clement. Di dalam pasal 4 ayat yang keempat itu, dia katakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, kata ini luar biasa. Bagaimana Paulus menasihatkan kepada Euodia, Sintike, Sunsukos, juga Clement, supaya mereka bersukacita. Kata bersukacita ini adalah kata sifat yang kemudian berubah dalam pasal 4 ayat 4 itu. Kata bersukacita, kairo itu menjadi kairete. Kairete itu menjadi kata kerja, dari kata sifat menjadi kata kerja. Yaitu verb, imperatif, second, aktif, ya, kemudian second person plural. Artinya adalah bahwa ini sebuah kata perintah, kata kerja perintah, bentuknya sekarang dan terus kontinu aktif, yang ditujukan kepada second person plural, yaitu orang kedua jamak, yaitu ditujukan kepada Euodia, Sintike, Sunsukos, Clement, supaya mereka bersukacita. Aku perintahkan kepadamu sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan lusa, tetapi now, present, sekarang. Bersukacita, dan itu aktif, continue, terus menerus. Mengapa? Karena mereka sedang berada di dalam menjalankan pekerjaan pelayanan Tuhan. Kalau kita perhatikan, Euodia, Sintike, Sunsukos, juga Clement, ya, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi Paulus menasihatkan supaya mereka bersukacita. Kapan sukacitanya? Now, sekarang. Dan itu terus menerus. Saudara-saudara, ini luar biasa. Paulus bisa menasihatkan. Dia sendiri sedang berada dalam satu tekanan.
baik secara fisik maupun juga psikologi, tetapi dia mampu menggugah semangat. Khususnya ada 4 orang dalam pasal 4 itu ayat yang kedua. Ada Yudia, ada Sintika, Sesudukos, dan juga Clemens. Dan kembali kepada dirinya sendiri dalam ayat 10 itu. Aku sangat bersuka cita. Karena apa? Karena di dalam Yesus ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menumbuhkan sukacita. Mengapa sukacita itu penting? Karena sukacita itu akan menjadi satu modal untuk bisa membangkitkan diri di dalam melakukan segala perkara. Saudara-saudara, kalau orang itu dengan sukacita, ya, dia akan berpikir dengan jernih. Kalau orang itu bersukacita, dia akan melakukan segala sesuatu, hasilnya akan lebih baik. Kalau dia bersukacita, maka akan ada satu semangat untuk mengerjakan segala sesuatunya. Itu sebabnya saudara-saudara, bagaimana Amsal menasihatkan. Ya, di dalam pasalnya yang ke-15 ayat 13 katakan apa? Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kepedihan hati, kalau hati itu bisa dikatakan pedih, susah, maka tidak ada satu semangat, saudara. Tidak ada satu gairah. Lalu kembali dikaitkan dengan pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara-saudara. Jadi Amsal menekankan bahwa hati yang gembira bukan hanya membuat wajah ya berseri-seri, tetapi juga menjadi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, tidak ada kekuatan, saudara-saudara. Itu sebabnya saya teringat ada salah satu tetangga beberapa bulan yang lalu yang dia terpapar virus corona. Ya, dan saudara-saudara sekarang, saudara-saudara mungkin banyak yang tahu melalui media elektronik ya, yang diberitakan Pati Kudus itu hanya dekat, saudara, 20 kilo. Itu sekarang sedang berada dalam zona merah. Khususnya di Kudus dengan tempat saya itu hanya 20 kilo. Di sana sedang banyak terpapar virus corona, ada sekitar 2000 sekian. Ternyata waktu diteliti, saudara-saudara, ya, itu variannya adalah varian yang dari India, B1617, dan daya penularannya itu sangat cepat. Itu katanya begitu, saudara. Makanya disuruh hati-hati untuk tepat terus ya menjalankan proses protokol kesehatannya harus tetap dijaga, terutama yaitu masker. Nah, saudara, kembali ke kesaksian dari tetangga yang kena beberapa bulan yang lalu. Dia diisolasi di salah satu tempat, yaitu salah satu hotel. Lalu dia cerita, ya, terlepas dia dikasih obat, dikasih vitamin, dia mengatakan kalau malam hari, saudara, ya, kalau malam hari itu ada satu kegiatan yang mereka ikuti, yaitu para petugas-petugas itu mengajak mereka untuk berkaraoke. Ya, berkaraoke itu berarti kan identik dengan apa? Menyanyi, ya. Nah, identik dengan menyanyi karaoke. Nah, mengapa? Supaya hatinya itu terhibur, saudara. Hatinya itu terhibur. Nah, kalau hatinya itu terhibur akan ya membangkitkan gairah, semangat, sehingga akan cepat memulihkan kesehatannya. Karena begitu dia mengatakan begitu, saudara-saudara. Dan kalau terpapar itu tidak boleh sedih dia, karena semalam juga ada teman dari Udeo, istri saya, ya, ada teman guru juga terpapar. Dia kesaksian di WA grupnya, dia mengatakan, teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian, tolong dijaga baik-baik, jangan sampai kayak saya ini, kalau terpapar jenuh, bosen, jengkel, katanya, saudara-saudara.
mau apa-apa enggak bisa sendirian. Nah, makanya salah satu terapinya adalah sukacita. Karena sukacita itu akan mampu, yaitu membangkitkan gairah. Dan di dalam Yesus ada kekuatan. Amsal mengatakan membuat muka berseri-seri, ya, menjadi obat yang manjur, tetapi kalau sebalik, kesedihan, ya, bukan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kepedihan hati mematahkan semangat, tidak ada gairah, saudara-saudara. Itu sebabnya kita bersyukur berada di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus ada kekuatan. Makanya gampang melihat orang itu kalau dia sedang pedih. Lihat aja mukanya. Kalau mukanya itu tidak ada muka yang berpengharapan, ya mukanya tatapannya kosong, itu biasanya sedang berada dalam kesedihan tuh, nggak bisa dibohongi. Ya karena dari muka ini ya cerminan dari hati. Itu saudara. Kalau hatimu sedang, kalau dalam bahasa anak-anak muda itu, kalau hatimu sedang gundah gulana, ya, sedang yaitu tidak ada mood katanya, wah itu terlihat wajahnya. Tapi kalau wajahnya itu berseri-seri, wah itu kelihatan kalau dia ada dalam sukacita, dan sukacita itu akan mampu membangkitkan semangat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam Yesus bukan hanya ada kekuatan untuk menumbuhkan sukacita, tetapi di dalam Yesus ada kekuatan untuk memampukan hidup di dalam kekurangan. Di dalam ayat yang ke-11 kembali kita membahas dari sana. Ayat yang ke-11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara, kembali bagaimana Paulus mengungkapkan kesaksian hidupnya pada waktu dia menghadapi satu pergumulan hidup di penjara. Bukan hanya kekuatan di dalam Yesus menumbuhkan sukacita, tetapi kekuatan itu juga memampukan hidup di dalam, yaitu kekurangan. Dia katakan, bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar ya, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dimampukan untuk bisa hidup di dalam kekurangan. Nah, saudara-saudara, kadang banyak orang mengatakan, kenapa sih hamba-hamba Tuhan itu kok kelihatannya tidak ada kesusahan? Ya hanya bisa, dia kelihatan ya terus dia mengucapkan puji Tuhan, haleluya, banyak senyumnya. Apa enggak ada kesusahan sih? Ada, saudara-saudara. Ada. Selama manusia masih hidup, dia tidak akan terlepas dari yang namanya kesusahan. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah dalam cara menyikapinya atau menghadapinya, saudara-saudara. Mengapa bisa begitu? Karena disikapi, dihadapi dengan kekuatan yang ada di dalam Yesus. Sehingga dengan demikian, dia akan tetap tersenyum. Dia akan tetap bisa mengatakan puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Sebabnya Paulus mengajarkan ini, membagikan pengalaman hidupnya, bahwa di dalam Yesus ada kekuatan untuk memampukan hidup di dalam kekurangan. Saudara-saudara, dulu waktu saya menjadi mahasiswa S1, ya mulai dari tahun 1988, mungkin ada yang belum lahir ya, mahasiswa maksudnya, ya, 188 sampai 92, 4 tahun. Selama menjadi mahasiswa itu, saudara-saudara, dulu banyak yang karena mendapat beasiswa, kalau sekarang itu namanya beasiswa, kalau dulu namanya sponsor, ya itu banyak yang
akhirnya putus di tengah jalan, ya, karena tidak ada biaya, tidak kuat, ya. Nah, saudara-saudara, lalu ada seorang dosen yang mengajarkan begini, saudara-saudara para mahasiswa, gitu. Jadi kita ini di dalam Yesus tidak usah malu-malu. Jadi apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan, doakan. Ya, tidak punya sabun, berdoa Tuhan, tidak punya sabun Tuhan, tidak punya odol, ya, yaitu pasta gigi, ya. Tuhan, tidak punya pasta gigi Tuhan, ya. Apalagi kalau yang perempuan-perempuan, Tuhan, tidak ada bedak Tuhan. Wah, berdoa, suruh katanya begitu, saudara, suruh minta. Jadi diungkapkan saja, tidak usah malu-malu sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan, katanya saudara-saudara. Jadi untuk membangkitkan yaitu gairah itu, dia berikan kekuatan seperti itu. Jadi doakan saja, ya. Termasuk sekarang ini teman-teman mahasiswa ini, ya, apa yang sekarang menjadi pergumulanmu, ya, doakan. Tuhan akan memampukan dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk hidup di dalam yaitu kekurangan. Akan dimampukan, saudara-saudara, akan diberikan yaitu kekuatan, sehingga kita mampu untuk menjalaninya, kita mampu untuk menapainya, sekalipun masih berada di dalam satu pergumulan, tetapi Tuhan akan memampukan kita, karena dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam Yesus ada kekuatan, yaitu kekuatan untuk menumbuhkan sukacita, kekuatan untuk memampukan hidup di dalam kekurangan. Lalu yang ketiga adalah kekuatan untuk hidup di dalam kelimpahan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ya ayat 12 khususnya mengatakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, jadi saudara-saudara, bukan hanya dimampukan dengan kekuatan untuk hidup dalam kekurangan, tetapi juga dimampukan dengan kekuatan itu untuk hidup di dalam kelimpahan. Mengapa? Karena saudara-saudara, orang kalau diberkati Tuhan, orang kalau berada di dalam kelimpahan, itu cenderung yaitu ke arah kesombongan. Makanya Paulus memberikan nasihat ini dan pengalaman hidupnya, dia bagikan. Kekuatan yang Tuhan berikan bukan hanya memampukan untuk hidup dalam kekurangan, tetapi juga hidup di dalam kelimpahan, supaya tetap mampu untuk mengendalikan diri dan tidak yaitu mengarah kepada kesombongan. Saudara-saudara ingat bagaimana Raja Nebukadnezar. Dia harus selama 7 masa dia dikeluarkan dari tahta istananya yang megah dan serba gemerlapan. Dia berada di padang, tubuhnya berembun, rambutnya panjang, kukunya panjang, dan makan rumput seperti binatang. Mengapa, saudara-saudara? Kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ke-4 khususnya, kita bisa tahu penyebab dari Nebukadnezar direndahkan, dia keluarkan dari tahta istananya yang megah karena kesombongannya. Jadi pada waktu Nebukadnezar dia menyombongkan diri bahwa apa yang sudah diraihnya ini adalah kekuatanku, ini karena aku, ini karena perbuatanku, ini karena usahaku, tanpa ada satu ucapan syukur dan tidak sadar bahwa itu datangnya dari yang maha tinggi. Maka dalam keadaan yang seperti itu, maka Raja Nebukadnezar direndahkan oleh yang maha tinggi. Dia menjadi seperti binatang dan dia berada di padang selama 7 masa.
Apa sebabnya? Sombong, saudara. Mengapa sombong? Karena tidak ada satu kekuatan untuk mengendalikan diri dan tidak sadar bahwa itu datangnya dari Sang Maha Tinggi. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Paulus membagikan pengalaman hidupnya bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Kekuatan untuk memampukan hidup di dalam kelimpahan. Kalau orang itu diberkati Tuhan, orang itu hidup dalam kelimpahan, kalau tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, maka akan jatuh kepada kesombongan. Dan pengalaman hidup daripada Nebukadnezar, dia dijauhkan dari tahtanya yang indah dan megah itu. Dia akan menjadi seperti binatang dipermalukan, saudara-saudara. Maka kemudian Paulus menguncinya dalam satu ayat, dalam pasal 4 ini, khususnya dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan tadi di dalam ayat yang ke-13. Itu menjadi satu kuncinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menumbuhkan sukacita. Kekuatan untuk memampukan hidup di dalam kekurangan. Dan memampukan kekuatan itu untuk hidup di dalam kelimpahan. Supaya kita dijauhkan dari kesombongan yang akan membawa kepada kejatuhan. Sehingga kita tetap akan mampu bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita bersyukur di pagi hari ini. Biasanya saudara-saudara, kalau misalnya ini khotbah langsung, begitu kita langsung nyanyi pujian tadi, langsung akan meneguhkan yaitu iman kita dengan pujian. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan untuk apa? Menumbuhkan sukacita. Sukacita untuk membuat kita mampu menghadapi segala perkara dengan tersenyum dan menghasilkan satu pekerjaan yang lebih baik. Kita melakukannya lebih ringan dan melakukannya dengan pikiran yang lebih jernih karena sukacita. Dan dalam segala kekurangan kita tetap dimampukan untuk hidup. Karena kekuatan Yesus memampukan kita untuk hidup dalam kekurangan dan juga hidup dalam kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.